Rasio TV untuk Islam yang satu. Surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 27. Biar mengantarkan kajian kita, baru nanti kita bahas hadis Bukhari. Kalau hadis Bukhari itu, kalau tidak keliru, hadis yang ke-19. Kalau hadis Bukhari, lembaran yang kemarin itu masih dipakai. 1-2 kali pertemuan masih dipakai. Halamannya halaman ke-12. Kalau yang fotokopi ini, halaman ke-12, hadis yang ke-19 sepertinya. Untuk hadis Bukhari. Sudah ketemu? Surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-27. Bisa saling bantu kanan kiri. Boleh ambil Quran, di sini pasti banyak Quran. Atau pakai HP boleh. Sudah ketemu? Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Sudah ketemu? Kita ngaji khusyuk, tumakninah, mudah-mudahan dibarakah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada Habib Husin nanti diingetin ya. Soalnya mata itu enggak surah berjelas. Watlu alaihim, tilawah, dan membacakanlah siapa engkau Nabi, itu fil amar. Talayatlu tilawah, menyampaikan, bacakan. Kalau cuma disampaikan, orang masih bertanya, referensinya mana? Dalilnya mana? Begitu, makanya dibacain. Alaihim, atas mereka. Sekarang banyak orang dibolak-balik, Pak. Dalil dibolak-balik. Kalau dalil itu ngena sama dirinya, sama kelompoknya, sama dia ditolak. Mau Quran, mau As-Sunnah, mau pendapatnya Imam Syafi'i. Luar biasa. Akibat dari permainan orang yang di atas. Kalau ulama udah bermain, di bawah hancur tuh, berantem. Itu yang tanggung jawab besok di akhirat tuh ulamanya itu. Kalau bapak punya anak, anaknya berantem, mantu berantem, yang tanggung jawab bapak sama mertua itu. Watlu alaihim, dan membacakanlah siapa engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaihim, atas mereka. Semuanya saja. Naba abnai Adam, sampaikan cerita ibnun ibnai, dua anak Adam. Ada yang berpendapat itu Qabil dan Habil. Qabil kakaknya, Habil adiknya. Begitulah kejamnya dunia. Gara-gara merebutkan dunia, perempuan, jabatan, kakak bisa tega membunuh adik. Naba'a bnai Adam bil haqq. Jadi tahan dulu karena ada tasdid. Kalau ada tasdid berarti hurufnya 2, qafnya 2, haqq. Begitu.
bil haq, dengan sebenar-benarnya, sampaikan apa adanya. Idh qarraba, isi ceritanya ketika qarraba tasniah, itu makanya ada alifnya. Qarraba yuqarribu taqriban, qaruba yakrubu qurbanan. Qarraba mendekatkan, qaruba dekat, qarraba mendekatkan. Jadi ketika dia berusaha untuk mendekatkan dengan cara kurbanan, betul-betul berkorban, bentuk masdar. Fatukubbila, maka diterima min ahadihima, dari salah satunya. Ahad, dari salah satunya. Yang diterima itu korbannya Habil, adiknya. Walam yutaqabbal, dan belum diterima, tidak diterima. Minal akhar, dari korban yang lain. Qabil, kakaknya, tidak diterima korbannya. Ibadahnya, puasanya, hajinya, umrohnya, korbannya nggak diterima. Minal akhar, dari yang lain. Dulu tandanya korban itu diterima atau tidak, itu diabadikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 183. Surah Ali Imran ayat 183. Hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Tanda bahwa salah satu kurban kalian diterima, nanti kurbannya dimakan oleh api. Kalau dulu, jadi pasti ketahuan kurban yang diterima sama yang tidak diterima. Kurbannya si adik ini, dia ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah, berkorban tentu la yukallifullahu nafsan illa menurut kemampuan, tapi beliau berusaha dengan sebaik-baiknya. Karena beliau sebagai seorang pengusaha peternakan hewan, maka dicarikan kambing yang terbaik, lalu dengan ikhlas dibuat untuk kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kakaknya, karena dia sebagai seorang pengusaha pertanian seperti beras segala macam, maka dia beras yang bagus disimpan, beras yang dijelek disodakohkan, dikurbankan. Coba, dari materinya beda, keikhlasannya beda, barang yang dikorbanin beda. Sebenarnya sama, andai saja dia berikan yang terbaik. Jadi yang dia makan apa, berasnya, nah, itulah yang dikasihkan. Jangan justru yang dikasihkan beras yang dijelek. Lagi pula motivasinya beda. Si ade ini berkorban betul-betul mukhlisan, bersih karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena partai, bukan karena macam-macam, bersih, dia lurus saja. Kalau kakaknya ini berkorban karena ingin mendapatkan perempuan. Karena nanti yang korbannya diterima itu, kata bapaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya kamu berkorban sajalah. Kalau kamu dinasehatin bapak gak mau, mestinya kawin silang, kamu gak mau, ya sudah, begini saja keputusannya. Kamu tanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkorban. Korban yang diterima, yaitulah nanti yang dapat itu. Nah, terus ternyata dia berkorban bukan karena Allah, ingin dapat perempuan. Udah begitu berkorban seadanya. Coba kalau dia berusaha betul-betul karena Allah, akhirnya yang diterima korban adiknya. Qala la'aqtulannak, begitu yang diterima korban adiknya, qala berkata, maka berkata siapa? Si kakak. La'aqtulanna, lamnya lam taukid, nunnya pakai nun bertasdid, itu nun taukid tsaqilah. La'aqtulannak, sungguh pasti akan membunuh siapa aku, kah kepadamu dek. Saya akan bunuh kamu. Bayangkan tuh Pak. Kalau yang di atas terkekeh-kekeh itu Pak, yang di bawah itu coba, santrinya pasti berantem tuh. Coba nanti lihat, ini belum, ini nanti kalau pencoblosan segala macam sampai wow, segala macam itu. Siapa yang tanggung jawab itu? Qala, kata adiknya, kakak, kenapa saya harus dibunuh? Salah saya apa? Saya kan adik kamu, darah daging, kita ini satu bapak, satu ibu. Bapak lagi pergi haji lagi. Kenapa? Saya kan tadi dititipin. Saya ini kan adiknya, sama bapak tadi sudah dititipin ke kakak.
Kalau bisa dibantu makannya, minumnya, segala macam keselamatannya. Kenapa saya justru mau dibunuh? Apalagi bapak nggak ada, ini orang tua kita nggak ada. Salah saya apa? Ya karena korban kamu diterima. Qala, dijawab oleh adiknya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kakak, soal korban itu diterima atau tidak, itu bukan kesengajaan saya. Saya itu hanya berkorban sebagaimana kakak berkorban. Itu kan Allah yang menerima. Masa saya mau dibunuh? Mestinya kamu kasarannya kalau mau benci, benci sama Allah, jangan benci sama saya. Innama yataqabbalu, angin pasti nih. Hanya saja menerima Allah, siapa Allah, minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Janganlah kakak, sayangilah saya, kata adiknya. Dia. Lalu kata adiknya dilanjutin. Ayo kita baca bersama ayat berikutnya. Surah apa? Ayat berapa? 28. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Masih melanjutkan kata adiknya, Allah mengabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 28. Bagaimana caranya menghindar dari pembunuhan kalau bisa. La'im basattah, apabila basatoh, mengulurkan siapa engkau kakak, ilayya kepadaku, yadaka kepada tanganmu, litaqtulani untuk membunuh siapa engkau kakak, ni kepada aku, ma'ana sedikit pun saya tidak akan membalas, sedikit pun saya tidak ada punya keinginan untuk mencelakakan kakak. Bayangkan nih bahasa adik, sudah memelas begitu, masih aja tega. Ma'ana bibasit, saya tidak akan mengulurkan tanganku, dia kepada tanganku, ilaika kepadamu kakak, liaktulak, untuk membalas, untuk membunuhmu, untuk melawan. Kita yang bersaudara kakak, innamal mu'minuna ikhwah. Liaktulakah, untuk membunuh siapa aku kah kepadamu kakak. Lanjut, ini karena aku akhafu, takut siapa aku, kata adiknya, Allah kepada Allah, Rabbal alamin. Allah Rabbal alamin itu bisa sebagai badal. Kalau badal satu dengan satu, kalau bayan berarti rincian. Allah itu Rabbal alamin, Tuhannya alam. Bahasanya pakai Rabbah. Rabbah yurabbi tarbiyah. Makanya ada fakultas tarbiyah, guru, mencetak guru. Nah guru itu harus murabbi. Murabbi itu apa? Orang yang bisa melindungi, mengayomi, menjaga keselamatannya, ilmunya, segala macam. Itu namanya guru, tarbiyah, murabbi, rob. Makanya di dalam ayat yang lain itu wahfid janahah. Janahah itu sayap. Ini burung kalau terbang kan gini ya. Ayam tahu ayam? Kalau punya anak nih begini nih sayapnya. Kalau anaknya sudah masuk semua, baru gini. Betul? Itu Al-Quran. Wahfid. Mestinya umat Islam itu begitu. Gabung sama orang Islam, lalu umat Islam dilindungin. Jangan di saat orang Islam bingung malah jadi bagian dari pembingungan. Ini orang Islam. Sayapnya dibuka, sini semua umat Islam. Radio apa saja, madhab apa saja, jamaah apa saja, sini semua, ayo. Kita rukunkan, kita satukan menurut Al-Quran dan As-Sunnah menurut kemampuan kita. Wahfid. Kalau kita punya bapak, orang tua, sudah sepuh, kamu dulu kan dibegitukan, kayak ayam, kan? Anaknya dilindungin, tertutup semua. Kalau dia harus dimangsa, biar ibunya, anaknya jangan dimangsa. Kalau dia baru ngelahirin, ada orang lewat mengganggu ketentraman si anak, itu ibu pasti serang. Wahfid lahuma janahadzulli. Umat Islam ngajinya ke Google, serem banget sesama umat Islam. Kita lanjut. Jadi Rabbal alamin. Karena kenapa Robba Pak bukan Robbi? Karena menjadi badalnya Allah. Itu Allah kan? Kalau bayan ya bayannya Rabbah. Kita berikutnya. Kata adiknya, mari kita baca bersama-sama.
surah Al-Maidah ayat kelanjutannya 29. Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Kata adiknya, ini sesungguhnya aku kakak, uridu bermaksud siapa aku, antabu'a. Tabu'a itu kembali sebenarnya, memikul siapa kamu, biismi dengan dosaku, wa ismika dan dosamu. Kata adiknya begini, kakak, apabila kakak memaksakan diri membunuh aku, kalau bisa jangan. Saya khawatir kakak memikul dosa sendiri, sudah memikul dosa sendiri nggak mungkin mampu. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Memikul dosa sendiri saja nggak mampu, apalagi kita melakukan kejahatan atau melakukan sesuatu perbuatan maksiat yang diikuti oleh orang lain. Akhirnya dosa orang lain itu dipikulkan kuadrat ke punggung kita. Hati-hati ketika menjelaskan alla taziru waziratu wizra ukhra. Itu sama dengan Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 13. Surah apa? Al-Ankabut ayat yang ke-13. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Akan aku pikulkan dosamu dan dosa orang lain. Padahal kamu mikul dosa sendiri aja nggak kuat. Kalau kamu kakak terpaksa membunuh saya khawatir mungkin namanya manusia, kakak kan punya dosa, harus bertanggung jawab sampai sekecil-kecilnya dosa yang kakak lakukan. Masih ditambah harus memikul dosaku. Bagaimana nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah kakak? Sekarang mungkin kakak bisa membunuh saya, tidak ada yang membela saya, tapi bagaimana kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Fatakuna, maka ada siapa kamu min ashabin nar, yaitu termasuk berhak memasuki api neraka, pemilik. Wadzalika, adapun hal tersebut, ashabin nar atau antabu abi ismi wa ismik jazaa'udz zalimin, yaitu pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Selanjutnya ayat yang ke-30 kita baca bersama. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Fatawa'at, maka mengalahkan, lahu kepada si kakak, nafsuhu, apa nafsunya? Orang dikasih hati, dikasih akal supaya bisa memilah, memilih. Ternyata kalah dengan nafsunya, kalah dengan hawanya. Akhirnya ya sudah, kejadian qatla akhihi, ya kepada membunuh adiknya. Faqatalahu, maka membunuh siapa kakak kepada adik. Fa asbaha, maka menjadilah siapa kakak minal khasirin, akhirnya termasuk orang yang rugi. Dia sendiri rugi, dia sendiri menerima dosa berlipat ganda dari setiap orang yang melakukan kejahatan di dunia sampai terakhir. Karena dia adalah orang yang pertama bagaimana melakukan pembunuhan dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang namanya si Qabil ini matinya tidak bertaubat. Dia ini orang yang jahat dan keras karena memang ada kelainan di sininya. Orang yang suka membaca, orang yang suka menulis, orang yang suka mendengarkan sesuatu yang keras-keras selalu terbawa di sininya. Makanya di sisa umur seperti ini Bapak pergunakan yang lembut-lembut, tanaman, radio yang lembut, yang santun, yang mengajak kepada kerukunan, tidak permusuhan, baca WA, segala macam, yang lembut-lembut. Yang keras begitu dibaca, buang. Keras, baca, buang. Baca, buang. Jangan disimpan. Nanti di sini membekas.
Ini orang yang pertama, kalau dia itu saking kerasnya, kalau orang lain itu kalau mau makan kambing atau apa saja hewan-hewan waktu zaman dia, Qabil dan Habil, begitu ditangkap, dia bakar dulu sate. Dia enggak, dipukul sama dia. Dipukul apa saja yang dia kepingin, mau sapi, mau kambing, mau burung, apa saja yang dia mau, dia pukul langsung. Ini si kakak ini, saking kebiasaan kerasnya. Nah, makanya Allah menyampaikan, coba buka Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Masih surah itu Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ayat 3. Al-Ma'idah ayat 3. Masih surah yang itu. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa antas taqasimu bil azlam dzalikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wahshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan famanit turra fi makhmasatin ghaira mutajanifil li'ith fa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul hurrimat. Jangan ditiru itu perbuatan si Qabil. Makan hewan langsung dimakan begitu saja. Alaikumul maita, bangkai, dam, darah, lahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, yang dipotong tanpa menyebut nama Allah, wal munkhaniqah, tercekik, wal mauqudah, yang dipukul, wal mutaraddiyah, dan yang dijatuhkan dari atas, wan natihah, yang ditanduk. Karena itu kekerasan. Islam itu luar biasa. Kekerasan kepada hewan saja nggak boleh, apalagi kepada manusia. Dan saking kerasnya, Bapak, tawon hewan itu, coba lihat di YouTube, ilmu perhewanan. Ada yang dia itu tahu siapa orang yang pernah nyakiti dia, dia tahu hewan itu. Iya, ada itu hewan yang kayak begitu. Karena dia sering menyakiti hewan, dalam hal ini sapi, si kakak ini, si Qabil, begitu dia lapar, dia naik ke atas gunung, lalu dia mau mukul itu sapi, diseruduk itu sama sapi. Luar biasa. Di TV, di YouTube itu kan suka ada itu. Bagaimana, jangankan manusia, singa bisa kalah sama sapi. Dia seruduk dari atas gunung itu, diseruduk, dilempar ke bawah gunung, mati dia. Itulah matinya kakak. Karena waktu hidupnya membunuh adik, pembalasannya begitu. In ahsantum li anfusikum. Kamu menanam padi, tumbuh padi. Menanam rumput, tumbuh rumput. Di akhir hayat kita, pergunakan yang baik-baik. Apa saja yang membuat kita tidak salam, tidak tenang, tidak tentram, tinggalkan saja. Kita lanjutin materi kita, surah Al-Ma'idah tadi apa itu? Faba'atha. Oh, fatawa'at sudah, sekarang faba'atha ya. Betul.
Ayat 31 ya Pak ya. Mari kita baca bersama-sama. Al-Maidah ayat 31. Dia untuk diri sendiri menyesal dan dia menerima dosa orang sedunia berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32. Itu. Sekarang masih 31. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'atsallahu rabban yab'atsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Kalau dinasihati pakai Quran nggak bisa, as-sunnah nggak bisa, ijtihad ulama nggak bisa, pakai lisannya manusia lembut-lembut nggak bisa. Oleh Allah dinasihati dengan bentuk lain. Mungkin gempa, ya, mungkin longsor, mungkin angin, mungkin kekeringan, mungkin air, buah segala macam. Hati-hati. Kalau sudah begitu, maka itu mengena kepada orang yang baik-baik maupun orang yang tidak baik-baik, Pak. Itu Faba'atsallahu ghuraban, dinasihati dengan baik nggak bisa, maka Allah menasihati si kakak ini, si Qabil, dengan apa? Dengan burung. Ghuraban, Allah mendatangkan burung gagak, yabhatsu. Dia itu burungnya mencakar-cakar tanah, menggali tanah. Tujuannya apa? Yuwari fil ard, di bumi, liyuriyahu, untuk memperlihatkan siapa Allah kepada si kakak yang jahat tadi. Kamu ini bayangkan, manusia dikasih hati, dikasih pikiran, kenapa Anda bisa tega membunuh adik? Sedangkan burung saja, burung itu bisa menutupi kekurangan, membantu kekurangan adiknya, menutupi aib saudaranya. Burung. Sampai ketika terjadi wafat itu salah satu burung, maka oleh yang lain digali, lalu mayatnya ditaruh di dalam, lalu ditutup lagi, kayak kucing. Kalau kucing buang air kecil kan begitu. Liyuriyahu arayuri, untuk memperlihatkan siapa Allahu kepada si kakak yang jahat tadi. Kaifa, hal bagaimana, yuwari, mestinya menutupi siapa kakak, sau'ata akhihi, kepada kekurangan adiknya. Qala ya wailata, baru dia sadar, ya Allah, ternyata saya ini lebih kecil, lebih jahat daripada burung. Ya wailata, celaka. Bukan ya Allah dia. Ya wailata. Kalau anak sekarang gile, buset begitu. A'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Apakah aku tidak mampu untuk memperlakukan, berbuat baik, bersikap baik seperti burung gagak ini? Fa uwariya sau'ata akhi. Fa asbaha, maka menjadi siapa kakak, khobarnya jar majrur, min harfu jarrin, an-nadimin dimajrurun bimin, nanti menjadi khobarnya asbaha. Maka menjadi siapa kakak, isimnya, khobarnya minan nadimin, yaitu termasuk orang yang menyesal. Tapi dia menyesal bukan karena dia telah membunuh adiknya. Dia menyesal karena dia tidak bisa menguburkan mayat adiknya. Di dalam tafsir, bukan kata saya. Dan kenyataannya memang dia mati dalam keadaan tidak menyesal, tidak bertobat. Nah, itu makanya min ajli dzalik katabna, kalau pingin bagus maka rukunlah, jangan kayak Bani Israel. Bani Israel itu Qabil dan Habil saja dan seterusnya ditiru oleh Bani Israel, dia berantem terus. Min ajli dzalik katabna ala Bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun.
Sebagai penutup, Al-Quran surah An-Nisa ayat 85. An-Nisa ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah ini kita masuk kepada hadis Bukhari. Surah apa? Ayat berapa? May yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Man, adapun siapa orang, surah apa? Ayat berapa? Adapun siapa orang yashfa, yaitu memberi syafaat, memberi bantuan, memberi pertolongan. Syafa'atan, dengan syafaat, itu namanya masdar lafzi. May yashfa syafa'atan hasanatan, yang bagus. Yakun, jawabannya man syartiyah, maka akan mendapatkan siapa man, lahu baginya, nasibun. Nah, lahu yaitu bagi man, nasibun apa bagian, minha dari hasanah. Waman sebaliknya, adapun siapa orang yashfa, yaitu memberi contoh, tapi contoh yang tidak baik, membuka peluang terjadinya fitnah. Syafa'atan, dengan syafaat sayyi'atan yang tidak baik, yakun, maka akan ada lahu yaitu bagi man, kiflun, itu isimnya yakun, apa bagian juga, minha dari sayyi'ah, wa kana, dan ada Allah siapa Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, muqita, Allah itu selalu mengintai. CCTV-nya selalu, ini ada CCTV, ini CCTV Raqib Atid, langsung nyambung ke pintu surga, nyambung ke pintu neraka. Dah, sekarang masuk ke hadis Bukhari. Nanti kalau sudah ada Habib Husin atau Habib Hamzah, tolong diingetin ya. Nanti kita berhenti. Ini minumnya mana? Nanti ambil sendiri. Kalau bisa sambil ngaji sambil bawa air minum. Nanti bagi-bagi begitu. Bawa kue nanti bagi-bagi. Kalau enggak nanti mungkin ya. Biasanya kalau habis ngaji ya ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 19. Bapak yang enggak ketemu kami bantu. Kalau kitab yang kemarin itu halaman yang 12. Sepertinya loh ya, kami tebak-tebakan. Kalau ada ibu yang ingat, tolong sampaikan ke kami sampai mana. Makanya setiap pengajian usahakan begitu selesai, misal selesai hadis nomor berapa, tolong di sampingnya ditulis hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa. Nanti begitu berikutnya biar terus berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 19. Sudah ketemu? Kalau yang santri punya kitab Bukhari, bawa Bukharinya. Yang fotokopi, bawa fotokopinya. Dan ini masih dipakai 2-3 pertemuan. 1-2-3 pertemuan masih dipakai. Biarin saja nggak apa-apa. Biar dia senang, dapat pahala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? Ini, mohon maaf tangan kiri kami. Ini. Haddatsana Abdullah bin Maslamah, babu minad dini al-firaru minal fitan. Al-firaru minal fitan, atau menjauh, menghindar. Al-firar itu menjauh, sejauh-jauhnya lari. Minal fitan, fitnatun, fitan, dari beberapa fitnah. Seperti sekarang nih, itu banyak fitnah. Nah, Bapak nggak usah tenggelam terlalu jauh. Silahkan Bapak nanti pilih sesuai mana yang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, dan mana yang menurut ulama yang lurus. Bapak diarahkan kemana, ikuti. Dari dua ini yang mungkin ada kekurangan, mana yang kekurangannya tidak terlalu banyak. Lari selari-larinya minal fitnah, dari beberapa fitnah, itu termasuk minad din, termasuk dari agama, berpahala maksudnya. Supaya apa? Hidup kita ini tidak ngurusin orang berantem saja. Yang berantemlah, kalau perlu beli sarung tinju. Nah, silahkan. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik
An Abdurrahman an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri annahu, bahwasanya Abi Sa'id Al-Khudri qala, yaitu berkata siapa sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak biasa begitu seperti di sini, besok kalau umroh haji begitu. Bagi-bagi air, bagi-bagi korma. Ya. Biasakan kayak begitu. Kita lanjutin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saya ini enggak bawa jam. Jam saya rusak. Mungkin baterainya. Jadi ini matang enggak jelas ya, jam 9-nya. Ya, bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yushiku, hampir saja, ayyakuna, yaitu ada, khairu malil muslim, paling bagusnya hartanya orang Islam, yaitu termasuk paling bagusnya hartanya orang Islam, ghanamun, apa, kambing, yatba'u, mengikuti, yang dibawa, membawa, mengikuti, ya merawat, biha dengan ghanam, sya'afal jibal, ke ujung puncak gunung-gunung. Jibal itu jamak. Ini sebagai gambaran di saat terjadinya fitnah, kalau bisa kita menghindar sejauh-jauhnya, tapi bagaimana kita tetap melaksanakan ibadah dengan setenang-tenangnya, dengan khusyuk, ikhlas. Hindari pertengkaran. Itu bahasa yang paling mudah. Hindari pertengkaran. Bapak punya grup, dimasukin ke grup. Kalau bapak mau baca, baca. Yang nggak suka, buang. Nggak usah ikut komentar, diem aja. Kalau bapak nggak suka, keluar dari grup itu boleh. Hindari pertengkaran. Kalau kira-kira dari grup itu masih ada isinya Al-Quran dan As-Sunnah, kalau nggak ada sama sekali, kira-kira nggak ada kata-kata hikmah segala macam yang kira bisa membuat hati terketuk, buang aja. Wa mawaqi al-qatri, itu mawaqi al-qatri, kalau sa'afal jibal puncak, kalau mawaqi al-qatri lembah. Di mana yang kira-kira mau di puncak, mau di lembah, silahkan cari tempat yang kira-kira hidup tenang. Bapak juga begitu. Sekarang berpikir, kalau saya wafat, anak saya tinggal di sini, kira-kira masa depannya baik enggak, ke depannya aman apa tidak? Oh, bagus, ya sudahlah. Jangan membelikan rumah tempat pekerjaan yang anak tidak aman. Jangan membiarkan anak main di tempat yang tidak aman, yang masuk neraka kita. Ya, itu hati-hati. Jadi apa saja, wa mawaqi al-qatri, yafirru, lari dia, menghindar, bidinihi, dari agamanya, dengan membawa agamanya, minal fitan, dari beberapa fitnah. Bahasa sederhananya, hadis begini kalau ingin mudah. Hadis Bukhari, nomor hadisnya berapa? 19. Kami ulangi. Hadis apa? Nomor berapa? Diriwayatkan, potonglah aja di belakang. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri, itu isinya supaya kita menghindar dari pertengkaran, menghindar dari fitnah. Bunyi hadisnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yushiku ayyakuna khayra malil muslimi ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatri. Paling tidak kalau enggak hafal ke semuanya, potong belakangnya saja, cari yang mudah. Yafirru, coba ikuti. Yafirru, 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 bidinihi, bidinihi, yafirru, bidinihi, minal fitan, minal fitan, yafirru, bidinihi, yafirru, bidinihi, minal fitan, minal fitan, yafirru, bidinihi, minal fitan, yafirru, bidinihi, minal fitan. Yafirru, kabur, menghindar, bidinihi, menyelamatkan agama, supaya kita dapat beribadah dengan khusyuk, ikhlas dan tumaknina, dapat bersilaturahim, bahkan kalau perlu menyadarkan dan mengayomi semua umat Islam.
Yafirru bidinihi minal fitan. Min dari al fitan beberapa fit. Ulangi lagi. Yafirru bidinihi minal fitan. Yafirru bidinihi minal fitan. Yafirru bidinihi minal fitan. Hadis Bukhari nomor berapa? 19. Kami ulangi, hadis Bukhari nomor 19. Diriwayatkan oleh siapa? Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ulangi lagi, Abu Sa'id Al-Khudri. Ulangi lagi, Abu Sa'id Al-Khudri. Bunyi hadisnya, yafirru bidinihi minal fitan. Menghindar dari pertengkaran. Sudah? Cukup. Kalau ditambah, itu Fathul Bari, juz 1, halaman 94 di sebelah kanan. Boleh. Hitung dari bawah berapa baris. Zaman sekarang kalau mau action kan begitu. Ya. Dah. Sekarang hadis berikutnya, berarti hadis yang ke-20. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada pertanyaan boleh nanti pakai bukan pertanyaan, nasihat dari Bapak Ibu. Boleh ditulis ya dengan kertas. Nanti di sini nanti kita bahas bersama musyawarah. Boleh langsung. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab menjelaskan tentang sabda Nabi Muhammad. Sabda Nabi ya, sabda Nabi. Kalau bisa, tapi terserah. Allah berfirman, Nabi bersabda. Kalau kita berkata. Jangan sampai berkotek. Tapi ayam tuh pahalanya luar biasa. Bagaimana ketika dia punya satu nikmat cepat berkotek. Saya bertelur, silahkan kalau mau dipakai, mau digoreng, mau direbus. Kalau bapak punya rizki, diam, khusuk, tumak nina, nggak ada yang tahu. Kalau perlu malakat raqib dan atid nggak ada yang tahu. Kita lanjut ya. Bagi-bagi lah pak. Tuh ayam langsung berkotek tuh. Tanda bertelur punya nikmat, bagi-bagi. Wa mimma razaqnahum infakkan, bagikan. Ada yang suami pelit banget sama istri itu ada sampai akhir hayatnya. Demikian juga sebaliknya ada. La haula wala quwata illa billah. Jangan pelit-pelit. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tua masih hidup, anak laki perempuan harus sama bagiannya. Kalau warisan baru perempuan ngalah. Betul? Hati-hati. Jangan saya bagi warisan, masih sehat semua kata yang anak perempuan, nggak bisa. Kalau masih hidup bagiannya harus sama, laki perempuan harus sama. Kalau wasiat pak, wasiat itu untuk orang yang nggak kebagian harta waris. Saya wasiat kepada si anu itu sepertiga. Jangan. Bab qaulin Nabi, ana a'lamukum billah. Saya menurut Nabi sampai sepertinya orang sombong, padahal tidak. Pingin menyadarkan, Mas, saya itu yang lebih paham tentang bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah kalau bahasa kita. Billahi dengan Allah. Kita lanjut dulu. Wa annal ma'rifata, bahwasanya ma'rifat itu fi'lul qalbi. Kalau hati sudah channelnya bersih, maka bersih. Saya kalau bicara takut dosa pak. Sebenarnya kalau saya aja nggak bicara, bagaimana orang lain? Saya ini paling bodoh. Kalau yang di atas itu hatinya bersih, dia itu pasti bisa mengayomi umat, bisa menenteramkan umat. Qad aflahal alladzina hum fi salatihim walladzina hum 'anil lagwi. Sesuatu yang kurang penting boyo tinggalkan wahai para pemimpin. Dikasihan yang di bawah tuh loh berantem bonyok semua. Caci maki. Habis sholat caci maki dia. Mau sholat caci maki. Allahu Akbar, nanti saya balas apa ya sama dia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda orang Islamnya baik, kalau wafat insyaallah husnul khotimah, tidak ngelayanin yang kayak begitu. Terserah kamu dah. Saya mau begini, ya terserah kamu. Kamu begini, ya terserah kamu. Lana a'maluna walakum la hujjata bainana wa bainakum. Silakanlah, pilihan hidup. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'akhidullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhu bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Jadi
bersihkan hati. Kalau kita bersumpah luarnya saja karena emosi segala macam nggak sengaja, itu dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau hatinya itu sudah niat, nah itulah insya Allah. Tapi kalau perbuatan tidak boleh, perbuatan jahat. Saya melakukan kejahatan tapi niat saya baik, nggak bisa. Niat baik harus kenyataannya juga baik. Itu majdub itu orang majdub, itu siasa al-aliyah, itu politik tingkat tinggi. Sudah. Kalau hati dengan ini namanya Islam, iman itu harus sejalan. Qaul wa fi'lun, perbuatan, wa arkan wa qaulun wa fi'lun wa qalbun, jawarih, harus satu kesatuan. Enggak bisa. Anda bilang majdub, kalau Anda tidak pakai baju, Anda tetap buka aurat. Anda bilang majdub, Anda tidak sholat, kalau Anda sehat tidak jamaah. Nabi itu enggak begitu. Ikuti Nabi. Orang sekarang itu majdub, jangan suka nilai. Itu siasa aliyah, politik. Allah, semuanya dinilai, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu buktinya Nabi Khidir. Nabi Khidir, kamu bukan Nabi Khidir. Kamu profesor, doktor, belum tentu ilmunya benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, itu jangan ditanya. Nasabnya itu nasab ulama terkenal dunia akhirat. Korun itu nasabnya dekat dengan Nabi Musa. Keponakan Nabi Musa, kurang apa sih Korun? Keluarganya Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, keluarganya siapa? Oh, ini keluarganya ke ulama. Ilmunya segudang. Itu Korun, innama utituhu ala ilmin. Itu Quran tuh. Innama utituhu ala, orang terpinter setelah Nabi Musa adalah Korun. Dia ngarang kitab selangit kalau bahasa kita. Korun. Tapi di mana tempatnya Korun? Jadi kalau ada orang oh ini sejarahnya begini. Bal'am bin Ba'ura terkenal dunia akhirat. Bukannya hanya dunia, di langit terkenal. Mujibat dakwah, doanya dikabul. Tapi dia berseberangan dengan Nabi Musa, berbalik arah karena ditawarin oleh oknum pejabat. Lillahi ta'ala, saya nggak mau politik. Itu tafsir Al-Qurtubi itu. Buka semua tafsir. Mujibat dakwah, doanya dikabul si Bal'am bin Ba'ura ini. Membelot dia dari Nabi Musa, justru berdoa untuk kecelakaan Nabi Musa. Si Bal'am bin Ba'ura ini. Akhirnya keselio ini lidah. Wafat dalam keadaan su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Jangan tertipu. Jangan tertipu. La yuldaul mu'min min juhri wahid. Sekarang ada Quran, ada sunnah. Pakai hati. Silakan mau pilih siapa saja, jangan tertipu. Istikharah, berdoa pada Allah pakai hati. Tapi harus pilih, jangan golput. Itu perangnya kita sekarang itu. Tapi jangan ikut berperang di medsos, diam aja. Lari dari fitnah. Tapi nanti coblos. Itu tanggung jawab besok di akhirat. Kalau kita nggak nyoblos, mereka nyoblos kalah. Jadi harus nyoblos. Itu jihad. Kalau orang dulu pakai tembak, pakai panah, pakai pedang. Kalau sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kepergian saya ini mudah-mudahan besok menjadi saksi di hadapan Allah, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya ini berpihak kepada siapa? Di mana? Ketika sahabat Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta, yang udah tua renta, hei, kamu ini kan sudah tua renta, kenapa masih ikut perang pegang bendera? Benderanya tertulis kalimat La ilaha, hadis Bukhari. Kamu kan sudah tua, biar kita yang muda-muda. Iya, biar ini menjadi saksi di hadapan Allah. Saya itu di akhir hayat saya itu berpihak kepada siapa? Di mana saya berdiri? Abdullah bin Umi Maktum. Bukan kepentingan politik. Tanyakan sama hati. Kalau hatinya saja bapak udah bohongin, apalagi Allah. Kalau Allah saja udah ditipu, apalagi anak istri. La haula wala quwata illa billah. Surah Al-Baqarah ayat 25. Bayangkan kalau bapak wafat dalam keadaan berada di kelompok dia, membesarkan dia. Idzam mithluhum. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Tanyakan, saya ini berada di sini membesarkan siapa? Yang ketawa siapa? Yang tepuk tangan siapa? Yang senang siapa? Yang besar siapa? Yang kuat siapa? Apa saya punya kekuatan? Saya bisa punya keputusan? Silakan. Haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ketemu? Hadis yang keberapa? Ke 20 ya.
Kana ada Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza amarahum, apabila memerintah. Astagfirullah. Satu atau cukup? Satu ya terakhir. Alhamdulillah. Saya sering mimpi beliau. Jadi subhanallah, mudah-mudahan kami ditarik sama beliau. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kami lanjutin satu. Nanti kalau salah ada guru kami biar langsung dibetulin. Bismillah. Mohon ridha ya ibu ya. 5 menit lagi ya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Rasulullah, kami ulangi, qalat berkata siapa Siti Aisyah, kana ada Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza amarahum, apabila, wa alihi itu hadis Bukhari yang memerintahkan. Jadi jangan mau ditipu kalau pakai wa alihi, itu kelompok lain. Itu hadis Bukhari. Idza amarahum, apabila memerintah siapa Nabi, hum kepada mereka, amara maka pasti memerintah siapa Nabi, hum kepada mereka para sahabat, kepada manusia, minal a'mali dari beberapa perbuatan, bima dengan sesuatu perbuatan, atau yutikuna yang kira-kira mampu siapa mereka untuk melakukannya. Kalau kita minta tolong kepada istri, kepada pembantu, kepada siapa saja, bahkan mohon maaf, kalau kita kepepet mau pinjam uang kepada orang, kita pinjam kepada orang yang kira-kira lagi punya ada. Kadang-kadang orang itu memang kaya tapi dia lagi tidak ada. Jadi jangan suka mencari kekurangan orang. Kita selalu berhusnudzon. Memerintahkan apa saja termasuk kepada pembantu, tolong perintahkan menurut namanya saja pembantu, bukan melakukan, tapi dia itu membantu pekerjaan kita. Artinya kita bekerja juga. Jangan kita udah tidur, suami kita bangun, lalu dia dikasih tugas oleh suami kita. Kita tidur, suami kita tidur, anak kita yang bangun itu pembantu melakukan pekerjaan anak kita. Akhirnya dia nggak tidur-tidur sampai kita bangun lagi. Qalu, berkata siapa para sahabat, inna sungguhnya kami, lasna yaitu tidak ada siapa kami, khobarnya inna kahai atika, kafnya nanti jumlahnya menjadi khobarnya lasna, nanya itu menjadi isimnya laisa, lasna tidak ada siapa kami, kahai atika yaitu seperti keadaanmu Nabi, ya Rasulullah wahai Rasul. Kalau dibaca ya Rasulullah li ta'zim, untuk mengagungkan, satu Nabi seperti banyak. Tapi kalau dibaca ya Rasulu itu sebenarnya lebih terhormat kalau ya Rasulah. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a syani wa daraji afatayyaji ratal alami ya uhailal judiwal. Inna Allah, sungguhnya Allah, qad ghafara, kami tidak sama denganmu Nabi, karena Allah qad ghafara yaitu sungguh telah memaafkan siapa Allah, laka kepadamu Nabi, memaafkan ma kepada dosa-dosa. Taqaddama, ma itu begini sebenarnya ya. Biasanya ma itu untuk ghairal akil, untuk orang yang tidak berakal. Tapi sebenarnya ma itu pada saatnya digunakan untuk orang yang berakal. Tapi untuk pemula nggak apa-apa, ma itu untuk orang yang nggak berakal kalau belajar bahasa Arab. Tapi sebenarnya ma itu di Al-Quran bisa dipakai untuk orang yang berakal, lil akil. Buktinya apa? Fankihu ma tobalakum. Fankihu ma, bukan man. Menikahilah siapa kamu, ma kepada perempuan-perempuan. Bukan barang itu. Kenapa? Karena perempuan di situ disamakan dengan barang, maksudnya barang yang sangat berharga. Fankihu ma tobah. Kami ulangi, kenapa kok pakai ma bukan pakai man? Karena Allah ingin menyampaikan perempuan itu lebih berharga dari isinya, langit dan bumi dan seisinya. Langit, bumi dan seisinya lebih berharga dari barang, dari mata. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Nggak usah dilanjutin. Kalau ngelanjutin nanti beliau yang menjelaskan tentang ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Taqaddama yang telah lalu apa ma dosa berarti dosanya banyak. Min dzambika dari dosamu, dzambun buntut.
Kalau orang yang baik itu melakukan dosa merasa dibuntutin, dibayangin terus oleh dosanya, akhirnya bertobat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu istighfar macam-macam. Ada innallaha qad ghafara lakum ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi, kalau engkau andai saja punya dosa oleh Allah sudah dimaafkan. Wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang akan datang maksudnya bukan Nabi punya dosa. Nabi ditakdirkan oleh Allah untuk tidak tersentuh, untuk tidak terbesit untuk melakukan dosa. Itu wa ma ta'akhkhar. Jangan seperti yang di YouTube, wa wajadaka dhallam fahada. Nah, cari rekaman di YouTube beliau, sandingkan dengan bagaimana. Itu kan beliau sudah menyampaikan tuh. Kami lupa hari apa tentang penafsiran wa wajadaka dhallam fahada. Wa ma ta'akhkhar, bukan Nabi punya dosa yang akan datang, bukan. Nabi ditakdirkan oleh Allah untuk tidak tersentuh, untuk tidak tertarik untuk melakukan wallahu ya'simuka minan, karena Nabi itu dimaksum. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dimaksum nabinya, kalau keluarganya mungkin saja mungkin, tapi insya Allah. Buktinya apa? Keluarga Nabi kan ada yang tidak Islam. Tabbat yada Abi Lahab. Nah, tapi jangan ngawur, nanti yang lain-lain malah. Fayaghdabu, maka ketika Nabi menyampaikan, wahai para sahabat, apabila Anda hendak memerintahkan sesuatu, maka perintahkan menurut kemampuan orang yang Anda perintahkan. Jangan memaksakan di luar kemampuannya. Lalu demikian juga perbuatan ibadah. Gak usah kita terlalu memaksakan berlebihan. Puasa terus menerus. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul. Semuanya amal ibadah Bapak kerjakan semampunya, tapi jangan diringan-ringankan. Insyaallah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Apabila kita hobi sujud, maka insyaallah kita wafat setelah sujud. Hobi infak, hobi pengajian seperti ini, cari pengajian yang lembut-lembut, insyaallah kita dekat dengan beliau. Mudah-mudahan kita insyaallah dunia akhirat dekat dengan beliau, insyaallah. Fayaghdabu, orang Yahudi itu tidak masuk Islam karena benci sama orang Arab. Orang Yahudi hasadam min indik. Kenapa? Begitu nabinya datang dari orang Arab, gak mau dia maunya nabinya dari orang Yahudi. Kalau orang Madura maunya nabinya dari orang Madura, begitu. Kalau Surabaya nabinya pengen dari orang Surabaya. Makanya mulai dari sekarang, fayaghdabu, kalau engkau Nabi tidak beribadah terlalu banyak, kan engkau sudah tidak punya dosa. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyampaikan fayaghdabu, maka Nabi serius. Tadinya Nabi biasa-biasa, lalu Nabi menyampaikan dengan tegas, jangan begitu. Agama itu adalah mudah. Allah memberikan kemudahan, tidak usah memaksakan. Yang penting Anda sudah berusaha, niat yang baik, Allah sudah maha tahu. Enggak usah, misal kalau mampu berzikir 1000, ya 1000. Mampunya cuma 1, tapi dengan khusyuk ikhlas tumakninah, enggak ada masalah. Infak mampunya berapa, silahkan. Yang penting terus istimrar. Ihdinas siratal mustaqim. Minta kita ini ditunjukkan oleh Allah, dipegang terus, mendekatkan diri kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang an'amta alaihim. Kalian jangan jauh-jauh dari ulama yang lurus dengan sesama umat an'amta, yang telah memberi nikmat siapa engkau ya Allah, alaihim, kepada minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jangan dekat-dekat, apalagi memperbesar siapa? Ghairil maghdub, al-maghdub waladhdallin. Jangan dia yang kamu deketin, jangan dia yang membuat diperbesar oleh kamu, tapi kamu harus dekat kepada an'amta alaihim. Apalagi kalau bapak, ibu kalau itu membaca doa iftitah, apa itu biasanya? Hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak akan mendekat kepada musyrikin. Hanifan,
Ai ma'ilan. Ma'ilan itu condong anil batil, meninggalkan yang batil. Kemana? Ilad dinil haq. Mendekat kepada ad-dinil haq, as-sirat al-mustaqim. Fayagdabu, maka Nabi serius. Jangan begitu. Hatta yu'rafa, sehingga diketahui al-ghadab, apa keseriusan Nabi, fi wajhi, di wajahnya Nabi. Thumma yaqul, karena Nabi kalau berhadapan dengan umat Islam itu tidak pernah sampai betul-betul membuat orang Islam ketakutan berlebihan, tidak. Tapi Nabi menunjukkan keseriusannya. Thumma yaqulu, kemudian Nabi bersabda, inna atqakum, mohon maaf saya bukan bermaksud sombong, kalau boleh saya sampaikan, yang paling bertakwa insyaallah, wa a'lamakum, dan yang paling tahu. Makanya orang Arab kadang-kadang menyampaikan kalau udah terlalu kesel itu, Quran itu diturunkan di tengah saya itu orang Arab. Kalau Anda menafsirkan Al-Quran sembarangan, maka mbok yo kalau berkenan kamu rujuk ke orang Arab yang masih lurus itu loh. Yang paling tahu tentang penafsiran Al-Quran dan As-Sunnah itu insyaallah orang Arab yang masih lurus. Karena ketepatan juga orang Arab ada juga yang nggak lurus. Buktinya apa? Sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali itu dibunuh siapa? Masa dibunuh orang Jawa? Sekarang yang ngebom memang di mana? Apa orang Cisala? Itu yang ngebom orang itu juga. Jadi cari orang Arab yang masih lurus-lurus. Ya Allah, subhanallah. Inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Barangkali sampai di sini insyaallah, mohon maaf lebih kurangnya nanti biar dikoreksi sama guru kami. Kalau ada apa-apa, baik di radio atau di sini, ikutin pendapat beliau, jangan ikuti pendapat kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Jadi diingat-ingat, insya Allah kalau ketemu lagi masih ada panjang umur, kita hadis ke-21 insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasio TV, untuk Islam yang satu.